Selamat berjumpa kembali dengan Remas, Renungan Malam Singkat Gereja Paroki Stella Maris Jepara. Edisi tanggal 8 November 2024 dengan bacaan dari kitab Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8 dengan tema tentang bendahara yang tidak jujur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bacaan ini, saya akan mengilustrasikan tentang seorang tokoh yang merupakan tokoh perjuangan, pergerakan kemerdekaan, yang mungkin tidak terlalu dikenal banyak orang. Tetapi nanti ini ada kaitannya dengan bacaan yang kita renungkan pada hari ini. Tokoh tersebut bernama Tan Malaka, seorang tokoh berasal dari Kampung Lembah Suliki di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat. Pada kala itu, Tan Malaka atau nama lengkapnya Datuk Ibrahim Tan Malaka adalah seorang murid yang sangat cerdas di sebuah sekolah dan dia memiliki pendidikan yang cukup baik dan di situ dia sangat dikagumi oleh guru-guru yang mengajar. Pada saat itu dia melanjutkan bersekolah di Wake School atau sekolah guru. Kemudian setelah itu dia melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda karena dari bakat akademisnya yang sangat baik berdasarkan rekomendasi dari guru-guru yang ada saat itu. Tan Malaka akhirnya sampai ke negeri Belanda di kota Rotterdam dan sekolah di sana untuk menempuh pendidikan. Sampai akhirnya dia banyak sekali bertemu dengan tokoh-tokoh dari Indonesia yang memang memiliki latar belakang pendidikan atau kemampuan pendidikan yang sekolah di negeri Belanda. Pada saat itu Tan Malaka sangat sadar bahwa menjadi anak-anak bangsa di bawah penjajahan pemerintah Belanda sangat tidak enak dan memiliki niat atau istilahnya tujuan supaya mereka pada saatnya nanti bisa merdeka, bisa bersama-sama dengan anak-anak bangsa yang lain bisa memproklamirkan kemerdekaan untuk berjuang dalam perjuangan kemerdekaan. Pada saat itu setelah menyelesaikan sekolah di negeri Belanda, Tan Malaka akhirnya pulang ke Indonesia dan sempat menjadi guru di Deli Serdang, Sumatera Utara. Cuman karena darah perjuangan itu begitu kuat sehingga akhirnya dia mengundurkan diri, kemudian melakukan perjalanan, bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh perjuangan waktu itu. Akhirnya dia dengan teman-teman seperjuangan melakukan propaganda dan juga upaya untuk menyadarkan rakyat Indonesia tentang kesadaran pentingnya memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah penjajah Belanda waktu itu. Berdasarkan aksi-aksi ini, akhirnya dia harus diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1922. Di sana, dia menemukan banyak sekali tokoh-tokoh yang sepemikiran dengan dia, sampai akhirnya dia bertekad untuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur-jalur yang tokoh-tokoh yang waktu itu terkenal dengan kepandaiannya. Sampai akhirnya tahun 1922 itulah dia akhirnya dengan diam-diam pulang kembali ke Indonesia dengan sebuah cara trik yang sangat cerdik. Dia memiliki latar belakang kemampuan banyak bahasa, mulai dari Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, bahkan bahasa Tiongkok waktu itu dia juga sangat menguasai. Sehingga dengan kecerdikannya, dengan diam-diam, akhirnya dia pulang kembali ke Indonesia, bahkan tidak ada satupun yang mengenali beliau, hingga akhirnya dia bekerja di sebuah perusahaan tambang di Bayah di Banten. Banyak tokoh-tokoh yang waktu itu sangat mengagumi tulisan beliau saat berada di Kanton China tahun 1924 melalui sebuah buku yang berjudul Narde Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Sebuah buku yang menjadi rujukan bagi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan waktu itu untuk menggagas berdirinya negara Republik Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ambil dari pelajaran ini adalah bagaimana dari
kitab Injil tadi tentang bendahara yang tidak jujur, bendahara ini begitu menggunakan kecerdikannya agar supaya dia tidak istilahnya oleh tuannya, dia berusaha agar menarik orang-orang yang berhutang itu supaya dia dapat diterima oleh orang-orang lain atau orang-orang yang berhutang, sehingga dia menurunkan untuk membayar hutang yang lebih kecil dari yang seharusnya. Cara-cara kelicikan atau kecerdikan inilah yang oleh Tuhan Yesus diajarkan supaya kita waspada. Kenapa? Karena kelicikan duniawi ini begitu kuat, sehingga anak-anak terang ini seolah-olah kalah dengan kelicikan-kelicikan atau kecerdikan dari orang-orang dunia. Kita kalau mengambil tokoh Tan Malaka tadi, dia juga dengan kecerdikannya mampu pulang dari negeri Belanda ke Indonesia tanpa diketahui oleh orang lain manapun. Di sini kita belajar bahwa ketika dunia ini akan menawarkan hal-hal impian atau kefanaan yang memang syarat dengan kelicikan dan juga syarat dengan hal-hal yang mungkin tidak baik dan akan berpengaruh terhadap keimanan kita. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk licik seperti itu, tidak. Tapi ada satu pesan yang menarik dari apa yang difirmankan Tuhan Yesus tentang bagaimana kita dalam menghadapi dunia ini, kita harus berhati-hati, harus waspada dengan adanya hal-hal yang mungkin akan melunturkan iman kita. Salah satunya adalah dalam Tuhan Yesus telah bersabda bagaimana kita harus tulus seperti merpati, tapi juga harus cerdik seperti ular. Artinya kita dituntut untuk bisa waspada dan juga berhati-hati terhadap ajaran apapun yang ada di dunia ini yang akan membawa kita, menyeret kita, sehingga kita akan mengingkari keimanan kita dan kita jauh dari rencana keselamatan yang sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti bahwa kita harus licik kemudian untuk hal-hal yang tidak baik, tapi kita harus cerdik dan juga cerdas untuk menyikapi banyak hal dalam kehidupan kita ini yang akan menjauhkan kita, yang akan melunturkan iman kita, bahkan akan menyangkal iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari bacaan ini dan juga dari cerita ini kita harus belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus menggunakan akal pikiran kita, kecerdikan kita, agar kita tetap senantiasa waspada dan menjadi bagian dari rencana keselamatan yang sudah disediakan Tuhan Yesus untuk kita semua. Demikian apa yang bisa kita sampaikan untuk renungan pada kali ini, pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terima kasih, berkah dalam.